semakin punya identitas dan semakin menguatkan identitas masing-masing gitu. Sangat bijak ya, luar biasa. Oh, pintar dia. Misalnya mau nyalek gitu. Kita ingat lagi, jadi ini dua penyanyi dangdut memang sudah cukup malang melintang lah ya di Indonesia. Iya, senior. Senior. Kayak kalau udah ngomong senior, inget umur ya. Iya, makanya aku nggak mau, aku harus junior gitu. Cuman kalau kalau Bang Kemil kan dulu sempat di G4UL. Tak bosan. Takut. Mbak Ira Suara tuh Wakuncar dan hits lainnya lah ya. Tapi kan akhirnya juga cukup eksis dengan wanita idaman lain. Terus Banyak mah kalau Teh Ira. Iya, kalau Bang Kemil kan juga apa? Mabuk Kepayang dulu, pokoknya awal karena ada Kiss juga ya, ada Kiss. Kiss, Kiss. remake Kiss kemarin itu karena mikirnya lagu di Indonesia ini banyak lagu baru, terus banyak yang enak-enak juga, tapi lagu lama juga banyak yang hits di eranya. Betul. Dan kenapa nggak lagi, apa maksudnya nggak kita remake, kita bikin sesuatu yang baru hingga anak-anak yang sekarang itu juga bisa juga tahu ada bisa lagu enak menikmati. loh, Indonesia ini banyak Iya. banget lagu dangdut enak gitu. Bener. Oke, karena memang kita berangkatnya dari teman-teman yang senior yang mohon izin. Nggak apa-apa. Ini kan senior juga Tommy Ali bukan? Tommy Ali. Iya, Bang Tommy Ali. Lebih senior lagi. Tapi ngomong-ngomong gini, karena sudah menikmati dangdut dari era 90-an sampai sekarang lah ya, berkiprah gitu kan. Ngelihat dangdut dulu sama sekarang tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu? Teh dulu. Aku. Kalau aku pribadi memang pas di generasi aku, ya alhamdulillah dangdut tuh semakin berkembang. Iya. Kayak musik-musiknya aja progresif lah istilahnya, dia progres berkembang terus. Aku termasuknya juga bukan dangdut yang klasik Betul. banget Kontemporer gitu, ya. masih modern ya, karena kan kayak contoh lagu Wakuncar apa, ada melodi-melodi Ada dan lain-lain. gitarnya, Iya, ada gitar. distorsinya, Dan betul. juga nyanyinya juga cengkoknya bukan yang ngetril klasik gitu kan. Iya, Jadi iya. kayak di situ aja sebenarnya genre aku juga bukan yang benar-benar klasik. Oke. Tapi semakin berkembangnya zaman sekarang ada apa hip hop dut Iya. gitu, hip dut Betul. gitu kan. Terus ada jazz dude kemarin sempat tuh teman-teman anak-anak jazz ngebikin karya begitu. Jadi kalau dari dilihat, kalau aku tuh kan eranya tanggung ya, maksudnya era lama masuk, era baru juga kena nih sekarang gitu. Betul. Jadi ngerasain banget urbannya dangdut itu bener-bener banyak banget transisi-transisi, kemudian perkembangannya yang tadinya dangdut itu hanya klasik, paling ke apa istilahnya? Koplo kan dulu tidak semendunia sekarang Iya juga benar-benar gitu pas dari era aku. angkatan Jadi aku ya. nah sekarang itu sebenarnya kita lebih senang. Iya. Jadi kayak walaupun apa istilahnya mulai ada kelompok-kelompok tertentu, misalnya kayak kelompok ambiar, kelompok klasik, kelompok yang ada grup-grupannya, tetapi itu justru kayak lebih luas lagi Iya, jangkauan lebih dangdut, berwarna ya. dan lebih Yes. berwarna. Kita jadi kayak nyentuh ke sini sedikit nggak apa-apa deh, nyentuh ke sini dikit nggak apa-apa deh gitu. Karena memang pasarnya itu semakin luas, Iya, alhamdulillahnya benar itu. sekali. Iya, bener. Dan aku juga dulu pas awal-awal nyanyi sebenarnya tuh bukan dari dangdut kan. Tapi kadang-kadang kalau lagi ada event tertentu kayak lagu-lagu pop dulu, lagu apa, contohnya lagi makan gitu ya. Terus Caca, nah di ending adalah entertain itu dangdut Oh, dong di ya. dangdut. Jadi Tetap senangnya ya, closing tuh ya. senangnya tuh bahwa sampai sekarang memang dangdut itu dibutuhkan untuk entertain Bener. gitu. Benar. Makanya Hiburan. itu kan bisa, alhamdulillah bisa dicombine dengan Berbagai macam jadi genre ya. iya bergenre. Iya. Aku juga pernah kolaborasi dengan Bang Vicky Sianipar, Oh, ada etnik gitu. Iya, iya, iya. Itu yang mana? Ada Gitaris, itu skip. gitu. Iya. Bang Vicky Enggak, Bang tuh Vicky ini tahu, cuma maksudnya- maksudnya itu ada acara off Oh, air. acara Oh, iya. fair. Terus juga ya acara-acara kayak lagi tuh TV kayak di ini lagi apa namanya, bukan diri saya kalau apa istilahnya, Di remix, aransemen aransemen ulang ulang. acara TV tapi etnik Oh, gitu. Ada lagi oke. seniman Bandung gitu, Kang Nai namanya. Jadi kayak ternyata dangdut ini memang bisa bermacam Kemana-mana juga kemana-mana ya. Ya, gitu, kalau saking daerah memang luasnya gitu. Dari dulu tuh yang aku sering juga lihat di TV itu sering banget di acara-acara, bahkan di TV itu dengan aransemen-aransemen yang kayak aku bilang sebelumnya entah itu etnik, entah kadang jazz, tapi aku dibikin orkestra dan aku gitu. senengnya tapi tetap dangdut. Dangdut. Kayak jadi Yes. seandainya aku sama Mas Andi Rianto ada aku mungkin lagu pop tapi tetap ada gennya aku kira harus ada dangdut iya, gitu. iya, iya, Jadi kayak iya. buat aku memang
memang ya dangdut ini segitu dihargai. Bisa masuk kemana aja juga ya gitu. Luas, gitu. Tapi kalau ngomongin soal zaman dulu nih ya, kalau misalnya kita sebagai pendengar, itu ngerasanya dulu tuh kalau dangdut mau naik, itu kayak vokalnya harus kuat dulu. Iya benar. Kayak harus benar-benar punya karakter Karakter. suara. Karakter. Nah kalau sekarang nih, izin ya, sekarang kan modal viral aja udah bisa didengar gitu kan. Cuman kalau dari pendapat masing-masing nih, Mas Kamil sama Mbak Ira, Monggo gantian. Boleh. Tadi dulu kan- yang suara, sekarang yang viral, atau emang Kalau sebenarnya ya dilihat udah trennya penyanyi gitu ya? dulu, lelaki, perempuan itu semua punya karakter masing-masing. Haji Rhoma Irama, kemudian Ayah Mansur, Arafik, Caca Handika, ketika mereka digabung tuh selalu punya warna tersendiri. Iya. Baik Umi Elvi, Bunda Rita, segala macam, Iyad Bustami, Eri Susan Isdalia, itu kan berbeda-beda. Iya, Makanya iya. itu yang membuat mereka bisa bertahan, mungkin salah satunya itu, Ira Suara tentunya gitu. Jadi kita udah tebak nih kalau denger di radio, udah tahu ini siapa yang nyanyi. Iya, Kalau bener sekarang sayangnya, begitu kiblatnya satu, itu kayak mereka itu kayak krisis identitas, krisis apa ya? Jadi akhirnya kayak misalnya Ira Suara wannabe gitu ngikut Kayak semuanya ya. copy paste gitu. Itu yang disayangkan. Iya Tetapi sih, senangnya memang sih, banyak generasi muda yang mungkin aku dulu muda juga belum menyukai dangdut ketika aku masih di remaja. Tapi sekarang itu banyak banget anak-anak remaja yang udah ikut ajang dangdut, kemudian viral yang kecil-kecil kita lihat di aplikasi. Jadi memang plus minusnya itu sih Iya gitu. sih, Cuman berharapnya semakin dangdut disukai, semakin punya identitas dan semakin menguatkan identitas masing-masing gitu. Sangat bijak ya, luar Iya, biasa. oh, pintar dia. Misalnya mau nyalek gitu. Kayaknya basicnya sebenarnya bukan dangdut ya kan? Pelawak ya? Bukan. Kayaknya pop juga Kamil ya. Basicnya pop. dulu Kalau di sebenarnya. Aceh itu dangdut memang tidak sefamiliar misalnya kayak Iya, Pulau iya. Jawa gitu. Tetapi di sana itu untuk pop Melayu itu kemakan. Oh, betul, Makanya betul. kalau ditanya pun saya apakah sering konser di Aceh? Di Aceh? Jarang. Karena memang nggak ada konser dangdut di sana jarang. Paling ya 1-2 dan itu Iya, bisa iya. dihitung jari banget itu. Oke, jadi banyak cover di sini lah ya. Iya, kita Sulawesi, Kalimantan. Assalamualaikum. Oke, dan akhirnya dua penyanyi ini berkolaborasi di sebuah single Kesal Menunggu. Ini ciptaan Mas Wilan ya, Toro. Wilan Toro nih ya. Iya. Oke, ini gimana ceritanya tiba-tiba ada proyek kolaborasi gitu? Siapa yang ngontek atau ternyata siapa yang duluan gitu? Begini ceritanya. Asik. Tera yang punya saya. Jadi memang aku dengan Mas Wilan kenalnya sudah lama. Mas Wilan sempat di televisi, aku jadi masih imut-imut unyu-unyu gitu dari muda. Nggak mungkin. Kenapa Nggak Mas Wilan? mungkin. Nggak dari anak-anak masih kecil-kecil. Iya. Jadi di situ memang kenal, terus suatu hari kira-kira berapa tahun yang lalu sih Mas Wilan udah lama ya, menawarkan. Udah lama. Sebenarnya udah lama. Lagu ini? udah sekitar 2 tahun yang lalu ya Mas Wilan ya. Iya. Rezekinya berarti di aku Iya, ya. Gitu. kebetulan saat itu aku masih di ini kan label, Iya, kontrak. label. Iya, Makanya nggak bisa langsung kerja sama gitu. Terus entah kenapa mungkin instingnya kuat juga loh Mas Wilan ini.